Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Aisarus Syura al-Matil Ajurmiyah. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke pembahasan babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani. Qala al-Ajurmi rahimallahu ta'ala, babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. Bab tentang dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dzaraf zaman ini keterangan waktu. Adapun dzaraf makan, keterangan tempat. Dzarfuz zaman adalah isim zaman, nama zaman yang dinasabkan dengan takdir fi. Kalau kita mendengar istilah takdir berarti maksudnya kata tersebut itu mengandung makna fi, Nahu al-yauma. Al-yauma, artinya hari ini. Kenapa di sini ada kalimat bi takdiri fi? Karena ketika kita mengatakan al-yauma, maka yaitu asalnya adalah fi, hadal yaumi, Jadi asalnya ada fi-nya, pada hari ini. Begitupun al-lailata, itu ada takdir fi-nya, fi hadhil lailah, Fil yaumi fil lailah, pada hari ini, pada malam ini. Jadi semua keterangan waktu ini itu ada makna fi-nya, ada makna padanya, Naam. Dan yang termasuk dzaraf zaman itu adalah al-yauma, Al-yauma ini artinya hari ini. Kemudian al-lailata, malam ini. Kemudian ghudwatan ini artinya pagi-pagi, Sebagian nama bukratan juga sama, ghudwah sama bukrah. Ini sama-sama di waktu pagi, Kemudian saharon itu di waktu sahur. Kemudian ghadan, ghadan ini artinya besok. Kemudian atamatan itu waktu setelah habis sholat isya, sepertiga malam pertama, Dimulai dari habis sholat isya, atama. Kemudian sobahan ini di waktu pagi, Kemudian masaan di waktu sore. Abadan ini artinya selamanya. Kemudian amadan ini artinya kapan-kapan. Kemudian hinan ini artinya suatu ketika, miriplah dengan amadan. Wa ma asbah dzalika, dan menyerupai demikian. Dan apa yang disebutkan oleh beliau di sini ini bukan pembatasan, bukan berarti selain kata-kata yang disebutkan ini al-yauma, al-lailata, ghudwah, bukrah, sahara, ghadan, atama, sobahan, masaan, abadan, amadan, hinan, nggak ada lagi, Tapi masih banyak, Contohnya yang banyak kita temukan dalam Al-Quran tapi tidak disebutkan di sini seperti qobla dan ba'da, Qobla artinya sebelum, ba'da artinya setelah. Ini jelas, dari mananya aja kita bisa tahu bahwa qobla dan ba'da ini adalah dzaraf zaman. Jadi apa yang beliau sebutkan di sini tidak membatasi, Ini hanya memberikan contoh. Di luar apa yang telah beliau sebutkan, masih banyak kata yang bisa menjadi dzaraf. Yang terpenting adalah ketika sebuah kata itu punya makna waktu, dia tidak bisa menjadi dzaraf sampai kita nasabkan. Karena beberapa kata ini ada yang bisa tidak kita jadikan dzaraf, seperti kata yaum, Kalau kita mengatakan misalnya yaumul ahadi, yaumul utlati, maka ini bukan dzaraf, Yaumul ahadi, yaumul utlati. Ini artinya hari Ahad adalah hari libur. Di sini yaum yang pertama menjadi mubtada dan yaum yang kedua menjadi khabar. Karena kita tidak meniatkan yaum di sini sebagai keterangan waktu. Kemudian misalnya kita mengatakan uhibbu yaumal jum'ati, Uhibbu yaumal jum'ati. Yauma di sini bukan dzaraf, tapi maf'ul bih, karena artinya saya
mencintai hari Jumat. Jadi yauma ini mansubnya karena dia jadi maf'ul bih. Ya. Artinya kata-kata ini ya bisa menjadi dzarab kalau memang kita niatkan sebagai dzarab, ya. Kalau sedang tidak kita niatkan sebagai dzarab, maka dia bukan dzarab, ya. Dan kalau kita meniatkan sebagai dzarab, syaratnya adalah kita harus menasabkannya karena memang dzarab zaman dan dzarab makan itu masih termasuk dalam pembahasan isim-isim yang dinasabkan. Nah, kita i'rab dulu. Babu dzarfi zamani wa dzarfil makani, babu khabarun li mubtada'in mahdhufin marfu'un wa 'alamat raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Dzarfi mudhafun ilayhi majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Az-zamani mudhafun ilayhi majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Wa dzarfi al-wawu harfu 'athfin, dzarfi ma'tufun 'ala dzarfil awwal, ya, dimatufkan dzarf yang pertama. Marfun majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Al-makani mudhafun ilayhi majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Dzarfu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Az-zamani mudhafun ilayhi majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Huwa dhamiru faslin la mahalla lahu min al-i'rabi. Ismu khabarul mubtada'i marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Az-zamani mudhafun ilayhi majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Al-mansubu na'tun lil ismu marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih bi taqdiri al-wawu harfu jarrin taqdiri majrurun bil ba'i wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun wa fi muradu lafzihi mudhafun ilayhi. Nahwu khabarun li mubtada'in mahdhufin marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih, ya, al-yawma muradu lafzi mudhafun ilaih, wal lailata, nanti ini i'rabnya sama semua, ya. Al-harfun al-lailata muradu lafzi ma'tufan alal yawm, ya. Jadi ini ghudwa bukra saharan ghadan, ini semuanya seperti itu. Wa ma asbah dzalika al-harfun ma ma'tufun ala al-yawm mamnun ma ismun mawsulun ala sukun fi mahalli jarrin ma'tufun ala al-yawm. Asbaha fi'lun madin مبني على الفتح وفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على ما ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نسب مفعول به واللام للبعد والكاف حرف خطاب. قال أبو محمد, berkata Abu Muhammad, yakni Dr. Abdul Aziz Al-Harbi hafizallahu ta'ala, الزمان والمكان وعاءان للحدث ولهذا جعل النحويون باب الظرف من المفاعيل فسموه مفعولا فيه لأن الحدث يقع في الزمان والمكان. Zaman, ya, waktu dan tempat, keduanya adalah tempat, ya, tempat untuk kejadian. Ya, keduanya adalah tempat untuk kejadian. Dan oleh karena inilah, ya, para ahli nahwu menjadikan bab dzarab, ya, baik dzarab zaman dan dzarab makan, termasuk bab maf'ul, ya. Maka mereka menamakan dzarab zaman dan dzarab makan, ya, sebagai maf'ul fih, ya. Jadi istilah lain untuk dzarab zaman dan dzarab makan adalah maf'ul fih. Kita tahu ada maf'ul bih, kemudian nanti ada maf'ul lah, ya, ada maf'ul mutlak. Nah, kalau untuk dzarab zaman dan dzarab makan, ini dinamakan maf'ul fih, ya, karena di dalam makna dzarab, baik dzarab zaman maupun dzarab makan, itu terkandung makna fi, ya, terkandung makna pada atau di dalam. Makanya, ya, para ahli nahwu menamakan ini dengan maf'ul fi. Li'annal hadatsa yaqa'u fi zamani wal makani. Karena yang namanya kejadian itu, ya, terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Naam. Wa bada al-musannifu bi ta'rif ismi zamani, dan musannif memulai pembahasan dengan mendefinisikan isim zaman. Faqala ismu zamanil mansubu bi taqdiri fi. Maka, ya, Hasan Haji mengatakan bahwa dzarab zaman adalah isim zaman yang dinasabkan dengan takdir fi. Qala Abu Muhammad, ismu zamani mansubun bi taqdiri fi. Yubayinu zamana
alladhi waqa'a fihi al-fi'lu. Li'annaka idza qulta sumtu yawmal khamisi wa sa'anamu al-lailata wa usalli saharan wa asiru bukratan kana ma'nahu sumtu fi yawmil khamisi wa sa'anamu fil lailati wa usalli fi saharin wa asiru fi bukratin. Naam. Isim zaman, ya kata Abu Muhammad, ya isim zaman itu dinasabkan dengan takdir fi. Ya. Isim zaman itu menjelaskan zaman yang terjadi padanya suatu perbuatan, ya. Karena apabila engkau mengatakan sumtu yaumal khamisi, ya aku puasa pada hari Kamis, sa'anamul lailata, saya akan tidur ya di waktu malam, wa usolli saharon, dan saya sholat di waktu sahur, wa asiru bukratan, saya jalan di waktu pagi, kana ma'nahu, ya. Jadi sumtu yaumal khamisi maknanya itu sumtu fi yaumil khamisi, ya. Itulah kenapa dikatakan dia isim zaman dinasabkan dengan takdir fi, artinya asalnya ada makna fi-nya. Sumtu yaumal khamisi, ya, itu aslinya sumtu fi yaumil khamisi. Kemudian sa'anamul lailata, ya, ini asalnya sa'anamu fil lailati, ya. Kemudian usolli saharon, itu asalnya usolli fi saharin, ya. Asiru bukratan, ini asalnya asiru fi bukratin. Jadi dalam setiap dzaraf, ya baik zaman atau makan, itu ada makna fi-nya, ya. Dan kita bagi orang Indonesia pun ya ketika menerjemahkan sumtu yaumal khamisi aja, itu pasti ada makna fi-nya. Sumtu yaumal khamisi, saya puasa pada hari Kamis, ya kan. Jadi ada makna pada, di mana pada ini dalam bahasa Arab itu adalah fi, ya. Naam wa hakadha, dan yang semacam ini. Fataqdiru fi muttaridun fi jami'i dzurufil azminati wa kadzalikal amkinatu kama sayati. Maka takdir, ya, fi, ya, itu ada, ya, pada setiap dzaraf, ya, pada setiap dzaraf zaman, dan begitu pula dzaraf makan, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya. Jadi baik dzaraf makan atau dzaraf zaman itu pasti mengandung makna fi, ya. Oleh karena itu istilahnya adalah maf'ul fi. Naam. Wa min dzurufiz zamani abadan, ghadan, amadan, sabahan, masaan wa ghairuha. Ya, dan di antara dzaraf zaman itu adalah abadan, ghadan, amadan, sabahan, ya, abadan selamanya, ghadan besok, amadan kapan-kapan, sobahan di waktu subuh, masaan di waktu sore, dan selainnya. Dan perlu kita catat baik-baik, ya, ketika ada dzaraf, ya, baik dzaraf zaman maupun dzaraf makan, kemudian setelah dzaraf itu ada isim, maka isim tersebut itu majrur karena dia menjadi mudhof ilaih, ya. Seperti tadi kita mengatakan sumtu yaumal khamisi. Kenapa yaumal khamisi, ya, tidak yaumal khamisu atau yaumal khamisa? Karena al-khamisi ini menjadi mudhaf ilaih, ya. Pokoknya kapan saja kita menemukan dzaraf, kemudian setelah dzaraf itu ada isim, ya, maka isim yang setelahnya itu dimajrurkan. Kenapa? Karena dia sebagai mudhaf ilaih. Tapi tidak semua, ya, tidak semua dzaraf harus ada mudhaf ilaihnya, ya. Seperti kita hanya mengatakan, ya, anamu al-lailata. Ini kan nggak perlu mudhaf ilaih. Tapi kalau misalnya kita mau menjelaskan tidurnya malam apa, ya, misalnya anamu, ya, lailatal khamisi, lailatal jum'ati. Nah, di sini, ya, kita idhofahkan kepada isim, maka dia majrur, ya. Nah, jadi ini harus dicatat, dan tidak semua dzaraf itu bisa diidhofahkan. Karena ada beberapa dzaraf yang tidak bisa diidhofahkan, misalnya abadan, ya. Ya, kalau abadan ini nggak bisa kita idhofahkan, ya, karena maknanya kan selama-lamanya. Nggak bisa, kan kita nggak mungkin ngomong abadal khamisi, ini nggak mungkin, ya. Jadi abadan ini contoh dzaraf yang tidak bisa diidhofahkan, ya. Nah, wa dhabituz zamani an yasihha wuqu'uhu jawaban limata, ya. Dan ketetapan bagi zaman ini, dzaraf zaman ini, bahwa dia itu bisa, ya, menjadi jawaban untuk pertanyaan mata, ya. Kapan? Ya. Faman
qala laka sa'aqumu qulta lahu mata fayaqulu saharan sabahan ghudwatan bukratan. Maka barang siapa ya ada yang berkata kepadamu sa'aqumu, ya saya akan berdiri, kemudian kamu bertanya kepadanya mata, kapan, ya kapan itu, kapan kamu berdiri, fayaqul, maka dia berkata saharan, ya di waktu sahur, sabahan, ya di waktu subuh, ghudwatan di waktu pagi, bukratan di waktu pagi. Wa man qala laka sa'ahjurul lagwa Takul lahu ila mata fayaqulu abadan amadan, ya. Dan barang siapa yang berkata kepadamu sa'ahjurul lagwa, saya akan meninggalkan al-lagwa, senda gurau, ya kesia-siaan. Takul lahu ila mata, kamu bertanya kepadanya sampai kapan? Fayaqulu, kemudian dia mengatakan abadan amadan, ya selama-lamanya. Maka ya, suatu kata itu bisa menjadi dzarab zaman kalau dia bisa menjawab pertanyaan mata, ya, kapan. Ya, setiap kata dalam bahasa Arab yang bisa menjadi jawaban untuk pertanyaan kapan, maka dia bisa ya menjadi dzarab zaman. Ya, na'am. Kita lanjutkan. Qala al-Ajurumi rahimallahu ta'ala wa dzarful makani wa ismul makani al-mansubu bi taqdiri fi nahwu amama wa khalfa wa qaddama wa wara'a wa fawqa wa tahta wa 'inda wa izaa'a wa hidaa'a wa tilqaa'a wa samma wa huna wa ma asbah dzalika. Ya. Dan dzarab makan itu adalah isim makan, ya, keterangan tempat yang dinasabkan dengan takdir fi. Contohnya amama di depan, khalfa di belakang, qaddama di depan, wara'a di belakang, fawqa di atas, tahta di bawah, 'inda ini di sisi, izaa'a di depan, hidaa'a di depan, tilqaa'a di depan juga, sama ya di sana, huna di sini. Wa ma asbah dzalika, dan apa-apa yang menyerupai demikian. Ya, jadi kalau tadi kita bahas dzarab zaman, maka sekarang dzarab makan, ya. Nah, kita i'rab dulu. Wa dzarful makani arul istinafi dzarfu mubtada'un marfun wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Al-makani mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Huwa dhamiru faslin la mahalla laha min al-i'rabi. Ismu khabarul mubtada'i marfun wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhafun. Al-makani mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Al-mansubu na'tun lil ismu marfun wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Bitaqdiri fi al-waw harfu jarin taqdiri majrun bil ba'i wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun wa fi muradu lafdhihi mudhafun ilaih. Nahwu khabarun li mubtada'in mahdhufin marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih amama muradu lafdhihi mudhafun ilaih. Kemudian i'rab khalfa, qaddama dan seterusnya sama, ya. Al-waw harfu atfin khalfa, muradu lafdhihi ma'tufun ala amama. Kemudian yang terakhir wa ma asbah dzalika. Ini udah sering kita bahas, ya. Jadi ma ini ma'tuf ke amama di mana dia majrur, ya, karena mudhaf ilaih. Kita katakan ma isun mausul mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Afwan, ma'tufun ala amama. Asbah fi'lun madin min al-fathi wa fa'ilu dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu wa ya'udu ala ma dha ismu isyaratin wa min as-sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi wal lamu lil bu'di wal kafu harfu khitabin. Naam. Kita baca syarahnya. Qala Abu Muhammad, berkata Abu Muhammad, dzarful makani kama qala al-musannifu huwal mansub bi taqdiri fi, ay al-dzarfiyyah, ya. Dzarab makan sebagaimana yang dikatakan oleh musannif itu adalah isim yang dinasabkan dengan takdir fi. Jadi baik dzarab zaman maupun dzarab makan itu pasti ada makna fi, ya, di dalam kata tersebut. Li'annaka idza qulta shallaitu wara'al imami kana al-ma'na shallaitu fil makani alladhi wara'al imami, ya. Karena sesungguhnya apabila kamu mengatakan shallaitu wara'al imami, saya salat di belakang imam, ya, maknanya itu adalah shallaitu fil makani alladhi wara'al imami, saya salat pada tempat yang ada di belakang imam. Wa hakadha fi nahwi jalastu 'indaka ma'nahu jalastu fil makanil ladzi 'indaka.
Ya begitu pula pada contoh jalastu indaka, saya duduk di sisimu, maknanya adalah saya duduk pada tempat yang ada di sisimu. Jadi baik dzaraf zaman maupun dzaraf makan itu pasti mengandung makna fi. Wa qad jaa al-musannifu bisnaya 'asyara dzarfan fadzakaraha wahidan wa minha ma fihi khafa'un fi ma'nahu. Ya. Dan sungguh musannif ya telah mendatangkan 12 dzaraf. Maka beliau menyebutkan satu persatu, dan di antara ya ke-12 dzaraf makan itu ada yang di dalam maknanya itu ada semacam rahasia ya. Ada rahasia makna, wahya amama ya. Nahwu amama wahya amama nahwu waqaftu amamal qaumi khatiban wa misluha kuddama ya. Dan dia itu adalah amama. Contohnya waqaftu amamal qaumi khatiban, saya berdiri di depan para kaum khatiban sebagai khatib ya. Wa misluha kuddama, dan yang seperti amama ini contohnya adalah kuddama. Artinya baik amama maupun kuddama ini artinya di depan ya. Kemudian khalfa ya, khalfa artinya di belakang. Contohnya ya dalam Al-Qur'an, fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah ya. Maka pada hari ini ya, nunajjika bi badanika ya, kami menyelamatkan badanmu, litakuna liman khalfaka ayah, agar kalian menjadi ayat yang menjadi tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang ada di belakang kalian. Nah, di sini al-yauma ya dzaraf juga, kemudian khalfa juga dzaraf. Nah, dalam surat Yunus ayat 93, wa misluha wara'a, dan yang semisal dengan khalfa adalah wara'a. Jadi khalfa dan wara'a ini artinya sama-sama di belakang. Nah, kemudian fauqa di atas, dan fauqa ini berbeda dengan ala ya. Fauqa berbeda dengan ala. Kalau ala itu nempel ya, misalnya kita mengatakan ya al-kitabu 'alal maktabi ya, buku di atas meja, maka ini memang bukunya betul-betul ada di atas meja. Tapi kalau fauqa misalnya di atas meja ada lampu, dan kita tahu bahwa lampu itu kan nempelnya di atap, maka kita katakan al-misbahu fauqa al-maktabi, nggak nempel. Kita nggak boleh mengatakan al-misbahu al-maktabi. Kalau kita katakan al-misbahu al-maktabi itu artinya lampunya nempel pada meja. Ya mungkin itu bohlam ya, belum dipasang, ditaruh di atas meja, itu baru ala. Jadi fauqa itu beda dengan ala. Nah, nahwu wa huwal qahiru fauqa ibadi ya. Dan dia itu yaitu Allah al-qahir yang maha berkuasa fauqa ibadi, di atas hamba-hambanya. Ya, maka sini fauqa ya menjadi dzaraf ya, mansub. Kemudian ibadi kenapa majrur? Karena dia jadi mudhaf ilaih. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa ketika ada dzaraf dan setelahnya ada isim yang majrur, itu kenapa dia majrur? Karena dia adalah sebagai mudhaf ilaih. Nah, kemudian tahta ya, ini artinya di bawah. Nahwu laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah ya. Sungguh Allah telah ridha ya kepada orang-orang yang beriman ketika mereka membaiatmu ya, wahai Muhammad, di bawah pohon ya. Di sini yang jadi contoh adalah tahta syajarati, tahta dzaraf ya makan mansub, kemudian asy-syajarati mudhafun ilaih majrur. Kemudian inda nahwu qaulihi ta'ala wallahu 'indahu husnul ma'ab ya. Inda artinya di sisi, contohnya perkataan firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan Allah itu ya di sisinya ada sebaik-baik tempat kembali. Nah, di sini indahu, inda dzaraf makan mansub, kemudian haknya sebagai mudhaf ilaih. Kemudian izaa nahwu waqaftu izaaka ay bijanibika wa misluha hidaaka ya. Izaa ya, ini contohnya waqaftu izaaka, saya berdiri di sampingmu. Jadi izaa ini sama hidaa ini artinya di samping ya. Ay bijanibika artinya di sampingmu. Wa misluha hidaaka ya. Jadi izaa dan hidaa ini
maknanya adalah di samping. Kemudian tilqa'a, ya, nahu wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin, ya. Tilqa'a di depan, ya. Contohnya adalah wa idza surifat, dan apabila dipalingkan absaruhum, pandangan mereka, tilqa ashabin nar, ya, menghadap, ya, para penghuni neraka, qalu, ya, mereka berkata, rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin, wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami bersama orang-orang yang zalim, ya. Jadi tilqa'a ini arti di depan. Dan tadi beliau sempat menyinggung bahwa di antara dzarab makan ini ada yang mengandung makna rahasia. Sini beliau jelaskan, wal farqu baina tilqa'a wa amama anna amama la yalzamu minha al musamatata lil wajhi wa tilqa'a yalzimu dzalik, ya. Dan perbedaan antara tilqa'a dan amama, kita tahu bahwasanya tilqa'a dan amama ini artinya sama-sama di depan, ya. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah bahwasanya amama itu tidak melazimkan adanya saling berhadapan wajah, ya. Jadi kalau misalnya kita antri nih di antrian, itu kan wajahnya menghadap depan semua. Maka ini adalah amama, ya. Tapi kalau tilqa'a, ya, wa tilqa'a yalzamu dzalik. Adapun tilqa'a, ya, dia harus seperti itu, ya. Jadi bedanya antara amama dan tilqa'a, ya, kalau amama itu tidak mengharuskan wajah memandang wajah yang lain. Adapun tilqa'a ini mengharuskan wajah memandang wajah yang lain, ya. Jadi ini yang membedakan antara amama dan tilqa'a. Nah, ini faedah yang, ya, sederhana namun masya Allah memberikan perbedaannya. Nah, kemudian sama bifathis sa'i nahu muta'i sama amin, ya, dalam surat At-Takwir ayat 21, ya, sama ini artinya di sana, ya, dengan memfathahkan sa, ya, karena khawatir, ya, antum salah dibacanya dengan dhamma summa. Kalau summa artinya kemudian, ya, ini huruf ataf. Tapi kalau yang dzarab ini dengan fathah, sama bifathis sa'i nahu muta'i sama amin, ya, ditaati, ya, di sana, amin, dipercaya, ya. Nah, di sini ada catatan kaki, ya. Waradat sama fil Qur'anil Karimi fi arba'ati mawadi'a hada ahaduha, ya. Dan sama itu terdapat di dalam Al-Qur'an Karim, ya, pada 4 tempat, ya. Ini salah satunya, yaitu muta'in sama amin. Wa fil Baqarah, ya, dan juga dalam surat Al-Baqarah, fasamma wajhullah, maka di sanalah wajah Allah. Wasyu'ara, kemudian juga ada dalam surat Asy-Syu'ara, wa azlafna sammal akharin, ya. Dan di sana, ya, kami dekatkan golongan yang lain. Wa fil insan, dan juga dalam surat Al-Insan, wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, ya. Dan apabila kamu melihat ke sana, ra'aita na'iman, niscaya kamu akan melihat na'iman, kenikmatan, wa mulkan kabira, dan kerajaan yang besar. Ini sedang berbicara tentang surga, ya. Nah, jadi sama dalam Al-Quran itu ada dalam 4 ayat, ya, dalam surat At-Takwir, kemudian Al-Baqarah, Asy-Syu'ara, dan juga Al-Insan. Nah, wa ma'naha hunaka. Dan maknanya adalah hunaka. Jadi makna sama itu sama dengan hunaka. Wa kadzalika huna, ya, begitu pula huna di sini, ghaira annaha tutlaqu 'alal makanil qaribi, ya, selain bahwasanya huna itu dimutlakkan untuk tempat yang dekat, ya, artinya di sini. Jadi kalau hunaka ini lil ba'id di sana, kalau huna lil qarib di sini, ya. Naam. Wa min dzurufil makani yamina shimala syarqa gharba januba syamala wa ghairuha, ya. Dan di antara dzuruf makan, yamina sebelah kanan, shimala sebelah kiri, syarqa sebelah timur, gharba sebelah barat, januba sebelah utara, syamala sebelah selatan, dan selainnya, ya. Artinya
Dengan pernyataan ini kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang disebutkan oleh As-Sanhaji dalam kitab Matan al-Ajurumiyah itu tidak membatasi ya. Jadi selain amama, khalfa, qaddama, wara dan seterusnya, itu masih banyak ya zorob-zorob yang tidak disebutkan oleh beliau karena beliau tidak membatasi, hanya memberi contoh saja. Baik, barangkali cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.